Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Margarita Putri Suryo dengan NIM 2423752192 dari kelas 3E Fakultas Filsafat. Dan ini teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Hermanus Kapsuri dari kelas 3E Fakultas Filsafat Publik dengan NIM 23247522. Baik, hari ini kami ingin menyampaikan opini kami tentang isu hangat wacana penghapusan dana desa akibat maraknya kasus korupsi oleh perangkat desa yang tengah munculnya inisiatif Operasi Merah Putih sebagai alternatif pengelolaan ekonomi desa. Isu penting ini karena dana desa sebenarnya lahir untuk mempercepat infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Namun, data ICW atau Indonesia Political Watch mencatat ratusan kasus penyalahgunaan dana sejak tahun 2015. Lalu, apakah solusinya menghapus dana desa atau justru memperkuat sistem akuntansi? Baik, kita akan masuk pada inti analisis. Yang pertama, dana desa dan masalah akuntansi. Dana desa bertujuan mewujudkan otonomi desa melalui pendanaan langsung dari APBN. Namun, banyak desa gagal dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan adil. Masalah utamanya terletak pada misalnya lemahnya sistem pencatatan. Banyak desa masih menggunakan kas manual tanpa standar akuntansi dan juga minimnya pelaporan keuangan. Laporan realisasi anggaran sering tidak diaudit atau tidak dipublikasikan. Selanjutnya ada pengendalian internal yang lambat. Tidak ada pemisahan tugas antara bendahara, penanggung jawab proyek, dan pengawas. Hal ini membuat celah besar bagi korupsi, seperti markup anggaran, fiktif proyek, atau penyalahgunaan dana. Padahal, prinsip dasar akuntansi sektor publik menekankan transparansi, akuntabilitas, dan juga pertanggungjawaban. Selanjutnya ada peran krusial akuntansi desa. Akuntansi desa bukan sekedar soal mencatat angka, tetapi ia adalah sistem kontrol sosial yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan desa atau SAPD. Setiap transaksi dicatat secara sistematis dan bisa dilacak. Selanjutnya, laporan keuangan desa wajib diaudit dan dipublikasikan, misalnya melalui papan informasi desa atau aplikasi Siskeodeus. Selanjutnya, masyarakat bisa ikut mengawasi karena laporan disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Contoh solusi sederhana misalnya, pelatihan akuntansi desa bagi perangkat desa. Ada juga pendampingan oleh akuntan publik atau mahasiswa akuntansi, seperti program KKN tematik, atau juga integrasi teknologi atau e-reporting QR Code untuk akses laporan real time. Baik, selanjutnya opini dan rekomendasi akan disampaikan oleh teman saya Hermanus Kapsuri. Baik, yang ketiga di sini opini dan rekomendasi. Nah, kami sebagai mahasiswa akuntansi berpendapat dana desa tidak perlu dihapus, tetapi harus diinformasikan sistem akuntansi. Menghapus dana desa justru akan melemahkan desentralisasi dan memperlebar kesenjangan antara kota dan desa. Alih-alih menggantinya sepenuhnya dengan Koperasi Merah Putih yang memang punya potensi sebagai wadah ekonomi kolektif, kita perlu yang pertama, sinergi. Dana desa tetap menjadi sumber pendanaan dalam pembangunan. Yang kedua, Koperasi Merah Putih berperan sebagai pelaksana usaha produktif sebagai biaya dan dana desa dengan akuntabilitas ganda akuntansi koperasi tambah akuntansi desa. Intinya, masalah bukan pada dana desa, tetapi pada tata kelola. Dan akuntansi desa adalah kunci utama memperbaiki tata kelola itu dengan prinsip etika, transparansi, dan partisipasi.
Baik, di sini kami akan menyimpulkan tentang pembahasan yang telah kami sampaikan. Terima kasih, semoga desa-desa di Indonesia tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga unggul dalam tata kelola keuangannya. Terima kasih. Bye-bye. Baik, kesimpulannya dari kami, Semoga desa-desa di Indonesia tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga unggul dalam tata kelola keuangan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.